Manchester United dan Twente harus berbagi poin usai bermain imbang dengan skor 1-1 dalam laga Matchday 1 League Pace Liga Eropa 2024/2025 yang digelar di Old Trafford, Kamis tanggal 26 September tahun 2024 dini hari WIB. Pada laga ini, calon bek timnas Indonesia, Miss Hilgers turun sebagai starter, MU mampu unggul lebih dulu lewat aksi Christian Eriksen. Twente sukses menyamakan skor berkat gol Sam Lammers. Berkat hasil ini, Manchester United dan Twente sama-sama tercecer di papan tengah klasemen sementara League Pace Liga Eropa musim ini. Erik ten Hag angkat bicara soal hasil imbang yang diraih timnya kontra Twente. Manajer Manchester United ini mengakui bahwa timnya gagal menang karena kesalahan yang mereka buat sendiri. Ten Hag sangat menyesali hasil imbang ini. Menurutnya, setan merah bisa kebobolan sehingga gagal menang karena kesalahannya sendiri. Kami membuat mereka tetap hidup. Kami unggul 1-0, mengendalikan permainan, kata Ten Hag kepada TNT Sports. Anda harus konsisten dan terus melaju di babak kedua. Kami kehilangan level dan kebobolan. Kami tidak menyelesaikannya. Kami harus mengejar gol kedua tetapi kami dihukum karena kesalahan dari diri kami sendiri. Hasil undian Carabao Cup atau Piala Liga Inggris musim 2024/2025. Pada putaran keempat, lawan berat sudah menanti klub-klub Premier League termasuk Manchester United. Manchester United jadi satu dari 16 tim yang lolos ke putaran keempat. Setan merah melangkah dengan hasil yang impresif. Marcus Rashford dan kolega menang 7-0 lawan Barnsley. Laga ini bisa digolongkan mudah bagi MU. Sebab, tim arahan manajer Erik ten Hag itu berjumpa lawan yang bermain di divisi lebih rendah. Jadi, wajar jika MU meraih kemenangan telak. Nah, pada putaran keempat, lawan sulit akan dihadapi MU. Mereka akan berhadapan dengan Leicester City. Ini adalah duel sesama klub Premier League. MU diuntungkan karena akan menjadi tuan rumah. Berikut ini adalah hasil undian putaran keempat Carabao Cup 2024/2025. Miss Hilgers tampil solid saat Twente menahan Manchester United di Old Trafford. Ia jadi sosok penting keberhasilan Twente membendung gelombang serangan MU. MU juga tampil menekan dengan total melepas 19 tembakan sedangkan Twente hanya 7 percobaan. Namun solidnya lini belakang, tim tamu bikin MU gagal mencetak gol kemenangan. Salah satu pemain yang tampil istimewa membendung serangan MU di laga ini adalah Miss Hilgers. Ia bermain begitu solid di jantung pertahanan Twente. Dikutip dari SofaScore, bek 23 tahun ini total mencatatkan 8 sapuan, 2 intercept dan 3 tackle. Ia juga mampu memenangi 3 duel. Salah satunya saat Hilgers bikin Kobbie Mainoo tersungkur berduel di kotak penalti pada menit ke-87. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Hilgers juga punya kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Ia mampu menorehkan persentase akurasi umpan sebesar 92% di laga melawan MU. Penampilan apik Hilgers di Old Trafford melanjutkan konsistensi permainannya di Twente musim ini. Perannya nyaris tak tergantikan di lini belakang Twente dengan telah tampil dalam 8 laga serta menyumbang 1 gol dan 1 assist. Statistik gila Miss Hilgers di laga Manchester United vs FC Twente di matchday pertama Liga Eropa tahun 2024 sampai tahun 2025 akan diulas Okezone. Pelatih FC Twente, Joseph Osting, seperti biasa memainkan Miss Hilgers sebagai starter. Dalam pola 4-2-3-1, Miss Hilgers bertindak sebagai bek tengah sebelah kanan. Di awal laga, bek 23 tahun ini tampil canggung. Calon bek timnas Indonesia ini bahkan hampir membuat gol bunuh diri. Sundulan bek Manchester United, Lisandro Martinez, berbelok arah setelah mengenai kaki Miss Hilgers. Beruntung, bola yang meluncur deras ke gawang FC Twente berhasil ditahan sang penjaga gawang, Lars Unnerstal. Singkat kata, setelah melalui 90 menit pertandingan, Miss Hilgers mencatatkan 3 tackle sukses, memenangkan 1 duel udara dan membuat umpan sukses mencapai 92%. Secara statistik, Miss Hilgers bahkan lebih baik ketimbang Lisandro Martinez. Sepanjang laga, bek timnas Argentina itu hanya memenangkan 1 duel udara dan sama sekali tidak melepaskan tackle. Secara nilai, Miss Hilgers juga lebih oke ketimbang Lisandro Martinez. Laman statis Hoscoret memberikan nilai 7,0 untuk aksi brilian Miss Hilgers. Sementara itu, Lisandro Martinez hanya mendapatkan nilai 6,8. Spekulasi media atas tidak dimasukkannya Marcus Rashford dari susunan pemain inti Manchester United saat melawan Crystal Palace telah membuat Erik ten Hag panik.
Keputusan pelatih asal Belanda itu, untuk tidak memasukkan pemain berusia 26 tahun itu dari 11 pemain utamanya saat menghadapi Eagles dipertanyakan para penggemar dan pakar. Bahkan, analis Sky Sports Jamie Redknapp bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi di balik layar yang memicunya. Selama konferensi pers pasca pertandingan, Ten Hag menjelaskan keputusan itu murni rotasi. Dia mengisyaratkan bahwa itu keputusan gila jika Rashford tidak dimasukkan dalam susunan pemain inti untuk pertandingan Liga Inggris. Sehari setelah hasil imbang 0-0 di Selhurst Park, jurnalis Fabrizio Romano lewat saluran YouTube-nya menjelaskan lebih lanjut tentang situasi di MU dan keputusan Ten Hag untuk mencadangkan penyerang yang sedang dalam performa terbaiknya itu. Sangat gugup, ungkap Romano. Dia mengungkapkan tidak ada yang benar-benar terjadi antara Rashford dan Ten Hag sebelum pertandingan Crystal Palace. Itu karena keputusannya semata-mata rotasi, dengan 3 pertandingan tersisa dalam 7 hari. Di Man United, ketika mereka melihat komentar-komentar itu di depan umum, di media penting sebelum pertandingan, mereka cukup terkejut, karena benar-benar tidak ada yang terjadi, ujarnya. Mereka membuat keputusan itu untuk Marcus Rashford karena mereka ingin melakukan rotasi. Mereka ingin para pemain tetap segar. Mereka ingin sedikit berubah, juga dengan 3 pertandingan dalam 1 minggu. Jadi begitulah idenya, tetapi tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada isu. Jadi semua saran ini membuat Erik ten Hag benar-benar gugup. Dia tidak menerimanya, kata Romano. Saya dapat menjamin bahwa secara internal, Manchester United, mereka juga mengonfirmasi hal yang sama. Jadi itu bukan hanya sudut pandang manajer atau staf, juga sudut pandang klub adalah bahwa Rashford tidak melakukan kesalahan apapun. Jika tidak, dia tidak akan menjadi bagian dari skuad. Ex-asisten pelatih di Manchester United, Steve McClaren, mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo kerap disingkirkan dari skuad inti Setan Merah karena tak bisa mengikuti standar yang diterapkan Erik ten Hag. Ronaldo kembali ke Man United pada 2021 silam. Sayangnya pengalamannya di episode keduanya di Old Trafford tak berjalan sebagus musim pertama. Ia tak cocok dengan ten Hag. Ronaldo kemudian mengkritik pelatih asal Belanda itu secara terbuka dalam sebuah wawancara dengan Piers Morgan. Steve McClaren pernah menjadi asisten Erik ten Hag di Manchester United selama 2 musim. Pria asal Inggris itu mengatakan ten Hag memang sosok yang tepat untuk menangani United. Saya tidak bisa menyalahkan pendekatannya. Ia benar-benar menanganinya dengan sangat baik, seru McClaren dalam sebuah wawancara dengan The Telegraph. Saat itu saya katakan ia adalah orang yang tepat untuk masuk. Itu terlihat dari cara dirinya menangani Ronaldo, tegasnya. Steve McClaren kemudian membeberkan apa alasan Erik ten Hag kerap tak memasukkan Cristiano Ronaldo di skuad inti Manchester United dan akhirnya tak menahan kepergiannya. Ia menyebut Ronaldo gagal mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh ten Hag di skuad Setan Merah. Ia datang dengan standar yang ditetapkan, aturan yang ditetapkan, cara bermain yang ditetapkan, bebernya. Dan jika Anda tidak berlari, Anda tidak bermain. Ia kaku dalam hal itu. Seperti halnya orang Belanda, sambungnya. Ia tahu itulah yang dibutuhkan. Tidak boleh ada fleksibilitas, tidak ada cara bagi para pemain untuk bermanuver, tegas McClaren. Bintang sepak bola asal Prancis yang musim ini membela Como, Raphael Varane resmi pensiun dari dunia sepak bola. Varane memutuskan pensiun dari lapangan hijau pada Rabu, tanggal 25 September. Keputusan itu diumumkan lewat unggahan di media sosial Instagram miliknya. Mereka berkata bahwa segala hal baik tentu bakal memiliki akhir. Dalam karir saya sudah menghadapi banyak tantangan, mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, hampir semuanya hal tersebut dinilai mustahil. Emosi yang luar biasa, momen dan kenangan yang spesial yang bakal bertahan sepanjang hidup. Berkaca pada momen-momen itu, saya dengan rasa bangga dan penuh kepuasan mengumumkan bahwa saya pensiun dari permainan yang kita sukai bersama, ucap Varane dalam akun Instagram miliknya. Varane merupakan salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Prancis. Ia memulai karir di Lens dan kemudian menuai sukses besar bersama Real Madrid. Di Los Blancos, Varane meniti karir dari seorang pemain muda hingga jadi bek kelas dunia. Varane lalu menjajal petualangan baru di Manchester United sejak 2021. Setelah 3 musim di Old Trafford, Varane hengkang ke Como. Dalam kedatangannya, Varane dikontrak 2 tahun. Namun kemudian Varane cedera lutut dalam laga Coppa Italia. Nama Varane lalu tidak masuk dalam skuad Serie A dan kemudian memutuskan mengundurkan diri dari dunia sepak bola pada Rabu. Keputusan Raphael Varane untuk pensiun dari dunia sepak bola mendapatkan perhatian dari Manchester United. Setan Merah mengirimkan pesan menyentuh untuk mantan bek mereka tersebut. Melalui akun media sosial mereka, Manchester United mengirimkan pesan menyentuh untuk bek asal Prancis tersebut.
Untuk Rafael Varane, Anda telah mewakili klub ini dengan kehormatan yang besar selama 3 tahun kamu berada di Old Trafford, tulis pernyataan resmi MU. Kami berterima kasih untuk kerendahan hati, kepemimpinan dan komitmenmu. Semoga hal-hal tersebut menjadi modal yang berharga bagimu untuk memasuki tahap kehidupanmu berikutnya. Sekali merah, selamanya akan merah. Dari kawanmu, Man United, tutup pernyataan resmi MU tersebut. Tidak hanya dari pihak klub, para pemain Manchester United juga beramai-ramai memberikan pesan kepada Varane. Mereka memberikan ucapan di akun resmi Varane seperti yang terlihat pada unggahan Manchester United di bawah ini. Menurut kabar yang beredar di Italia, Varane akan tetap menetap di Como setidaknya hingga akhir musim nanti. Ia akan banyak bekerja di belakang layar untuk membantu Como bertahan di Serie A musim ini. Noussair Mazraoui mengklaim Manchester United jauh lebih besar ketimbang mantan klubnya, Bayern Munich. Setujukah Mancunian? Mazraoui angkat bicara soal keputusannya pindah ke MU dari Bayern. Dia menilai bakatnya bisa lebih diasah ke klub yang lebih besar semisal Setan Merah ketimbang Die Roten. Saya pikir jika Anda membandingkan keduanya, Anda tidak bisa mengatakan yang satu lebih besar dari yang lain. Mungkin secara internasional Manchester United bahkan lebih besar daripada Bayern Munich, itu pasti salah satu alasannya, kata Mazraoui, dilansir dari Manchester Evening News. Alasan lainnya adalah saya merasa saat itu, setelah 2 musim bermain di Bayern, bagi saya butuh dan menginginkan langkah selanjutnya berdasarkan banyak alasan. Saya merasa baik-baik saja di sana tetapi merasa saya bisa merasa lebih baik dan lebih nyaman di tempat lain, sambungnya. Oleh sebab itulah mengapa saya pindah klub. Dan saya rasa saya tidak perlu menjelaskan mengapa saya bergabung dengan klub seperti ini, Manchester United, Mazraoui mengungkapkan. Setujukah dengan klaim Noussair Mazraoui yang menyebut Manchester United lebih besar daripada Bayern Munich? Silakan beri opinimu di kolom komentar, ya.